Kehamilan menjadi ujian terberatku. Tengah malam, aku diusir ibu mertua dari rumah, hanya berbekal nyawa di kandungan. Kini, setelah bertahun-tahun berjuang, aku kembali ke desa ini. Bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk menunjukkan pada mereka, terutama ibu mertuaku, bahwa aku bangkit dengan cara yang tak pernah mereka bayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Napas terengah-engah memburu, memecah kesunyian malam yang pekat di desa Mekarsari. Perutku yang membuncit di trimester ketiga kehamilan terasa begitu berat, seolah setiap detiknya siap meledak. Hanya obor kecil di tangan kanan Ibu Lastri, ibu mertuaku, yang menjadi penerang di kegelapan buta ini. Cahayanya berkedip-kedip, menari-nari di wajahnya yang keriput, menampakkan sorot mata yang penuh amarah. Pergi. Aku tidak sudi melihatmu lagi di rumah ini, dasar pembawa sial. Suaranya melengking, memekakkan telinga, bergema di antara deru angin malam yang menusuk tulang. Kata-kata itu menancap di ulu hati, lebih tajam dari pisau terdingin sekalipun. Aku hanya bisa memegang erat perutku, melindungi calon buah hatiku dari badai kata-kata pedih itu. Aku mencoba meraih tangannya, memohon belas kasihan. Ibu, kumohon, ini sudah tengah malam. Aku mau kemana? Aku sedang hamil besar, Bu. Suaraku bergetar, nyaris tak terdengar. Air mata sudah membanjiri pipiku sejak berjam-jam lalu, mengaburkan pandanganku yang sudah buram. Dinginnya embun malam menyapu wajahku, bercampur dengan asinnya air mata. Namun, permohonanku tak sedikit pun melunakkan hatinya. Ia menarik tangannya dengan kasar, menepisku seolah aku adalah kuman menjijikan. Tidak ada lagi tempat untukmu di sini. Kau dengar itu, Rani? Tidak ada. Ia berseru, suaranya naik satu oktav lagi. Obor di tangannya diayunkan, nyaris mengenai wajahku. Sejak kematian suamiku, Arya, 3 bulan lalu, perlakuannya kepadaku berubah drastis. Dulu, ia adalah mertua yang hangat, bahkan tak segan memelukku dan memanggilku, Nak. Namun, kepergian Arya seolah mengikis habis kasih sayang itu, menggantinya dengan kebencian tak berujung. Ia menuduhku sebagai penyebab kematian putra satu-satunya, meskipun Arya meninggal karena kecelakaan kerja yang tak terhindarkan. Ini semua salahmu. Kau yang membawa petaka untuk anakku. Teriaknya lagi, menunjuk-nunjukku dengan jari telunjuknya yang kurus. Kata-kata itu seolah hantaman keras ke ulu hatiku. Bagaimana bisa seorang ibu menyalahkan menantunya atas takdir? Aku hanya bisa terdiam, tubuhku menggigil hebat. Ia mendorongku ke arah pintu. Pintu kayu jati yang dulu selalu terbuka lebar untukku, kini terasa seperti gerbang neraka yang siap menelanku hidup-hidup. Bau tanah basah dan aroma bunga melati di pekarangan rumah seolah mengejek, mengingatkan akan hari-hari bahagia yang kini hanya tinggal kenangan. Rumah ini, rumah yang kuanggap sebagai surgaku, kini menjadi tempat pengusiran paling menyakitkan. Koper lusuhku yang berisi beberapa helai baju sederhana dan sepasang sandal jepit terlempar begitu saja ke tanah berlumpur di depan pintu. Pintu itu terbanting keras di depanku, menciptakan suara yang memecah kesunyian malam, seperti memecah harapan terakhirku. Gembok berkarat yang sudah lama tak terpakai, kini terkunci rapat, mengunci segala kenangan pahit di dalamnya. Aku berdiri membeku di tengah kegelapan, di depan rumah yang dulunya adalah tempatku berlabuh. Tak ada bintang, tak ada bulan. Hanya gelap dan sunyi, seolah alam semesta ikut berduka atas nasibku. Rasa sakit di perutku semakin menjadi-jadi, bercampur dengan nyeri hati yang tak terkira. Perlahan, aku menyeret kakiku yang bengkak, melangkah menjauh dari rumah itu. Dinginnya angin malam seolah merangkulku, memberiku pelukan kesepian yang dalam.
Setiap langkah terasa begitu berat, seolah batu besar terikat di kakiku. Aku tidak tahu harus kemana. Tidak ada sanak saudara di desa ini. Arya adalah satu-satunya keluargaku, dan kini ia sudah tiada. Hanya ada satu nama yang terlintas di benakku, Bintang. Anakku. Aku harus kuat demi dia. Demi nyawa kecil yang kini berdetak di dalam rahimku. Aku akan bertahan, apapun yang terjadi. Aku akan menunjukkan pada dunia, pada Ibu Lastri, bahwa aku bukanlah pembawa sial. Aku adalah seorang ibu, dan aku akan bangkit. Udara dingin semakin menggigit, menusuk hingga ke tulang. Jalanan desa yang biasanya ramai kini sepi senyap, hanya suara jangkrik dan anjing menggonggong yang menemani kesendirianku. Aku melangkah, terus melangkah, tanpa arah, hanya berbekal harapan tipis yang masih tersisa di dasar hatiku yang hancur. Ini adalah awal dari perjalananku yang tak terduga. Langit masih pekat saat aku terus menyeret langkah, menjauhi bayang-bayang rumah yang telah mengusirku. Dinginnya malam seolah menusuk hingga ke sumsum tulang, membuat sekujur tubuhku menggigil hebat. Sesekali, aku berhenti, memegangi perutku yang terasa nyeri. Rasa takut mencekam, bercampur dengan kebingungan akan hari esok. Bagaimana aku akan bertahan di jalanan ini? Air mata tak berhenti menetes, membasahi kain jilbabku yang sudah basah oleh embun. Setiap napas terasa berat, seolah ada beban ribuan kilo yang menekan dadaku. Aku menengok ke belakang, mencoba memastikan tidak ada yang mengikutiku, namun kegelapan menelan segalanya. Hanya siluet pohon-pohon kelapa yang melambai-lambai, seolah ikut berduka. Jalanan desa yang berliku dan tidak beraspal terasa semakin panjang di tengah kegelapan. Tidak ada satupun cahaya yang terlihat dari rumah-rumah penduduk. Semua orang terlelap dalam nyenyak, tidak menyadari penderitaan yang sedang menimpa seorang wanita hamil di tengah malam yang dingin ini. Aku merasa begitu sendirian, terasing di dunia yang begitu luas. Beberapa kali kakiku tersandung batu kerikil, hampir saja aku terjatuh. Namun, setiap kali itu pula, naluri keibuanku mencengkeram erat. Aku harus menjaga Bintang. Ia adalah satu-satunya harapan yang kini kumiliki. Aku tidak boleh menyerah, tidak boleh tumbang, meskipun rasanya seluruh kekuatanku telah terkuras habis. Ketika fajar mulai menyingsing, semburat oranye dan ungu menghiasi cakrawala timur. Cahaya matahari pagi yang malu-malu menyentuh wajahku, namun tidak mampu menghangatkan hatiku yang beku. Aku melihat sebuah gubuk tua di pinggir sawah, jauh dari keramaian desa. Dindingnya reot, atapnya berlubang, dan pintunya hampir roboh. Gubuk itu tampak tak berpenghuni, seolah sudah lama ditinggalkan. Namun, bagiku, gubuk reot itu seperti surga. Sebuah tempat untuk berlindung, meskipun hanya sementara. Aku memutuskan untuk singgah di sana, setidaknya sampai aku bisa memikirkan langkah selanjutnya. Tubuhku sudah terlalu lelah untuk terus berjalan. Aku masuk ke dalam gubuk, membersihkan sedikit debu dan sarang laba-laba. Udara di dalamnya pengap, bercampur dengan bau tanah dan lumut. Aku menemukan beberapa lembar daun pisang kering yang bisa kujadikan alas tidur. Ini bukanlah tempat yang layak untuk wanita hamil sepertiku, apalagi untuk Bintang. Tapi untuk saat ini adalah satu-satunya yang kumiliki. Perutku bergemuruh hebat. Sudah lebih dari 24 jam aku tidak makan. Bekal yang kubawa hanya sedikit air mineral yang hampir habis. Aku harus mencari makanan. Dengan sisa tenaga, aku keluar dari gubuk, memandang sekeliling. Hamparan sawah yang luas membentang di depanku, hijau kekuningan, siap panen. Aku melihat beberapa petani mulai beraktivitas, namun aku enggan mendekat. Rasa malu dan takut menyelimutiku. Bagaimana jika mereka bertanya? Bagaimana jika mereka tahu aku adalah menantu yang diusir Ibu Lastri? Desa ini kecil, kabar buruk bisa menyebar dengan cepat. Aku tidak ingin menjadi bahan gunjingan. Beberapa jam kemudian,
Aku menemukan sebatang pohon pepaya yang buahnya sudah matang. Dengan susah payah, aku menggapainya, meskipun perutku semakin terasa sakit. Rasa manis pepaya itu menjadi penawar lapar yang luar biasa. Meski hanya ini, aku bersyukur. Ada kehidupan yang harus kujaga. Sore harinya, aku merasakan kontraksi. Rasa sakit yang tajam dan teratur mulai menyerang. Aku panik. Ini terlalu cepat. Aku belum siap. Air mataku kembali tumpah. Siapa yang akan membantuku di gubuk reot ini? Apakah Bintang akan lahir di tempat sepi ini? Ketakutan akan melahirkan sendirian mencengkeramku. Aku mencoba menenangkan diri, menarik napas dalam-dalam seperti yang diajarkan bidan desa. Aku harus tetap tenang. Aku tidak boleh panik. Demi Bintang. Aku berbaring di atas daun pisang, memejamkan mata, dan mencoba fokus pada napas. Pikiranku melayang pada Arya, suamiku. Andai saja dia masih ada, pasti semua ini tidak akan terjadi. Malam itu, di bawah langit yang kembali gelap, dengan hanya suara jangkrik sebagai saksi, aku menghadapi pertarungan hidup dan mati. Setiap kontraksi terasa seperti dihantam palu godam. Rasa sakit yang tak tertahankan. Namun ada kekuatan yang tiba-tiba muncul dari dalam diriku. Kekuatan seorang ibu yang ingin melindungi anaknya. Aku berbisik pada Bintang, kita pasti bisa. Nak, kita kuat. Rasa sakit itu semakin memuncak, tak tertahankan. Tubuhku berpeluh, napasku tersengal-sengal. Di gubuk reot itu, di tengah kesunyian malam yang mencekam, aku berjuang sendirian. Langit-langit gubuk yang berlubang menampakkan sepotong rembulan, seolah menjadi satu-satunya saksi bisu perjuanganku. Aku menggigit bibir, menahan setiap jeritan agar tidak terdengar keluar. Entah dari mana datangnya kekuatan itu, namun naluri keibuan seolah merasukiku. Aku mengingat setiap instruksi dari bidan desa, mencoba mempraktikannya di tengah rasa sakit yang luar biasa. Setiap dorongan adalah perjuangan, setiap detik terasa seperti keabadian. Keringat membanjiri seluruh tubuhku, membasahi kain jilbabku. Setelah berjam-jam dalam pergulatan yang panjang, akhirnya, sebuah tangisan bayi yang nyaring memecah kesunyian. Tangisan itu, meskipun pelan, terasa seperti melodi terindah yang pernah kudengar. Sebuah keajaiban. Sebuah keajaiban yang lahir di tengah kegelapan, di tempat yang tak layak. Aku menggendongnya, mendekapnya erat-erat, air mata bahagia bercampur lega membanjiri pipiku. Bintang, bisikku lirih, memberinya nama yang sudah kupilih bersama Arya. Bintang, yang berarti harapan dan penerang dalam kegelapan. Dia adalah bintang kecilku, yang lahir di tengah malam, membawa secercah harapan di hidupku yang nyaris padam. Tubuhnya yang mungil, kulitnya yang kemerahan, dan jari-jarinya yang menggenggam erat jariku. Bayi kecil itu begitu sempurna. Wajahnya mungil, hidungnya mancung, bibirnya tipis. Ia adalah duplikat dari Arya, suamiku. Melihatnya, aku merasakan kehangatan yang luar biasa, melenyapkan sejenak rasa sakit fisik dan batin yang kurasakan. Ia adalah anugerah terbesar dalam hidupku, alasan terkuatku untuk terus berjuang. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Aku sadar, kami tidak bisa terus berada di gubuk ini. Bayi Bintang butuh tempat yang layak, makanan, dan perawatan. Aku tidak punya apa-apa. Tak ada uang, tak ada keluarga, tak ada siapa-siapa. Kekuatan yang tadi merasukiku seolah sirna, digantikan oleh keputusasaan yang dalam. Pagi harinya, dengan sisa tenaga yang kumiliki, aku memutuskan untuk pergi. Tidak ke desa Mekarsari, itu terlalu berbahaya. Aku harus mencari tempat baru, tempat di mana tidak ada yang mengenalku atau tahu masa laluku. Aku ingin memulai hidup baru, jauh dari bayangan Ibu Lastri dan kenangan pahit itu. Aku membungkus Bintang dengan kain sederhana, menggendongnya erat di depan dadaku.
Dinginnya pagi masih menyelimuti, namun sinar matahari mulai memancarkan kehangatan. Aku melangkah, meninggalkan gubuk reot itu, meninggalkan kenangan melahirkan di sana. Langkahku kali ini lebih mantap, meskipun masih diliputi ketidakpastian. Kami berjalan berhari-hari, menumpang truk sayur dari satu kota ke kota lain, dari satu desa ke desa lain. Setiap malam, kami tidur di emperan toko, di halte bus, atau di masjid yang terbuka. Aku hanya bisa makan seadanya, menghemat setiap sen demi susu dan popok Bintang. Aku harus kuat demi dia, menahan lapar dan lelah. Kadang, ada orang baik yang memberikan sedikit makanan atau uang. Aku selalu bersyukur, menganggapnya sebagai rezeki dari Allah. Ada juga yang memandangku sinis, menuduhku pengemis. Aku hanya menunduk, tidak peduli. Harga diriku sudah lama terkubur bersama kebahagiaan. Yang penting, Bintang bisa makan dan minum. Beberapa minggu kemudian, kami tiba di sebuah kota kecil yang cukup ramai, namanya Kota Harapan. Aku memutuskan untuk berhenti di sana. Kota ini tidak terlalu besar, namun cukup untuk memberiku kesempatan. Aku melihat banyak toko-toko kecil dan pasar yang ramai. Mungkin aku bisa bekerja di sana. Tekadku membara. Aku akan membuktikan bahwa aku bisa. Aku akan membesarkan Bintang dengan tanganku sendiri. Aku akan memberinya kehidupan yang lebih baik, jauh dari penderitaan dan penghinaan. Aku akan mengubah air mata ini menjadi kekuatan, dendam ini menjadi motivasi. Aku akan kembali, dengan cara yang tak pernah dibayangkan Ibu Lastri. Tekad itu menjadi bahan bakarku. Setiap pagi, aku bangun sebelum matahari terbit, mencari pekerjaan. Apa saja, asalkan halal dan bisa menghasilkan uang untuk Bintang. Aku tidak lagi memikirkan rasa malu atau gengsi. Yang kupikirkan hanyalah masa depan Bintang. Ia adalah alasan aku bernapas. Kota Harapan benar-benar menyuguhkan harapan baru. Aku menemukan pekerjaan sebagai asisten di warung makan sederhana milik Bu Siti, seorang wanita parubaya yang baik hati. Bu Siti adalah orang pertama yang tidak memandangku dengan tatapan kasihan atau menghakimi. Ia melihat kegigihanku, dan itu sudah cukup baginya. Tugas pertamaku adalah membantu Bu Siti membersihkan warung, mencuci piring, dan sesekali melayani pembeli. Gaji yang kudapatkan memang tidak seberapa, hanya cukup untuk menyewa kamar kecil di belakang warung dan membeli kebutuhan dasar untuk Bintang. Tapi aku bersyukur, setidaknya kami punya atap untuk berteduh dan makanan untuk dimakan. Setiap pagi, sebelum warung buka, aku menggendong Bintang sambil membersihkan meja dan menyapu lantai. Bintang adalah bayi yang baik, ia jarang rewel. Seolah ia mengerti, ibunya sedang berjuang keras untuknya. Senyumnya yang mungil adalah semangat terbesarku, pelukan hangatnya adalah obat paling ampuh untuk segala lelah. Bu Siti juga banyak membantuku. Ia seringkali memberikan sisa makanan warung untukku dan Bintang. Ia bahkan mengajariku cara memasak beberapa masakan sederhana. Perlahan, aku mulai belajar banyak hal dari Bu Siti, tidak hanya tentang memasak, tapi juga tentang kehidupan dan kesabaran. Waktu berlalu begitu cepat. Bintang tumbuh sehat dan ceria. Ia sudah mulai merangkak dan mengeluarkan celotehan-celotehan lucu. Melihat perkembangannya, hatiku diliputi kebahagiaan yang tak terhingga. Dia adalah bukti nyata bahwa keajaiban itu ada, bahwa di tengah badai terhebat pun, selalu ada pelangi setelahnya. Aku terus bekerja keras, menabung sedikit demi sedikit. Aku bermimpi untuk bisa memiliki usaha sendiri suatu hari nanti. Impian itu terasa jauh, namun aku percaya, dengan kegigihan dan doa, tidak ada yang mustahil. Aku ingin Bintang bangga padaku, dan aku ingin menunjukkan pada Ibu Lastri bahwa aku bisa berdiri tegak tanpa campur tangannya. Suatu hari, seorang pembeli datang ke warung Bu Siti. Dia adalah seorang wanita anggun bernama Ibu Indah, pemilik butik terbesar di Kota Harapan. Ia tertarik dengan motif jilbab yang kubuat sendiri,
dengan sulaman tangan sederhana. Aku memang punya hobi menyulam sejak dulu, dan kebetulan, aku membuat beberapa jilbab untuk kupakai sehari-hari. Cantik sekali sulamannya, Nak, pujinya sambil mengamati jilbabku. Aku tersenyum malu. Terima kasih, Bu, jawabku pelan. Ia menanyakan di mana aku membelinya, dan aku menjelaskan bahwa aku membuatnya sendiri. Matanya berbinar, seolah menemukan sesuatu yang berharga. Ibu Indah kemudian menawariku pekerjaan tambahan, yaitu menyulam jilbab untuk butiknya. Tentu saja aku menerimanya dengan senang hati. Ini adalah kesempatan emas. Aku bisa menyulam di waktu luang, setelah warung tutup atau saat bintang tidur. Pendapatanku bertambah, dan aku bisa menabung lebih banyak. Pekerjaan menyulam itu sangat menyenangkan. Aku bisa menuangkan semua perasaanku ke dalam setiap jahitan. Setiap helai benang yang terangkai menjadi motif indah, seolah menjadi cerminan harapan dan impianku. Aku belajar berbagai teknik sulam baru dari buku-buku yang kupinjam dari perpustakaan umum. Tak hanya menyulam, aku juga mulai belajar desain jilbab. Aku menggabungkan motif-motif tradisional dengan sentuhan modern, menciptakan desain yang unik dan diminati banyak orang. Jilbab hasil karyaku mulai dikenal di Kota Harapan, dan Bu Indah semakin sering memberiku pesanan dalam jumlah besar. Hidupku mulai berubah. Dari seorang wanita yang diusir di tengah malam tanpa arah, kini aku punya pekerjaan, penghasilan, dan keahlian. Aku masih tinggal di kamar sederhana di belakang warung, namun hatiku jauh lebih tenang. Aku tahu, ini baru permulaan. Aku harus terus berjuang, agar Bintang bisa memiliki masa depan yang cerah. Satu hal yang tidak pernah kulupakan adalah doa. Setiap sujud, aku selalu memohon kekuatan kepada Allah, memohon petunjuk agar bisa terus melangkah di jalan yang benar. Aku percaya, segala penderitaan yang telah kurasakan adalah ujian, dan di balik ujian itu, ada hikmah dan rencana indah darinya. Tahun-tahun berganti, dan Bintang tumbuh menjadi anak yang cerdas dan tampan. Ia kini sudah duduk di bangku sekolah dasar, dan selalu menjadi juara kelas. Aku selalu menyempatkan diri untuk menemaninya belajar, meskipun kadang harus begadang setelah pulang kerja. Senyumnya adalah upah paling berharga bagiku. Butik Ibu Indah semakin besar, dan aku menjadi desainer jilbab utama di sana. Nama Rani Desain mulai dikenal luas, tidak hanya di Kota Harapan, tapi juga di kota-kota tetangga. Pesanan terus berdatangan, bahkan ada beberapa butik di kota besar yang tertarik untuk bekerja sama denganku. Aku mulai berinvestasi. Dengan uang hasil tabunganku, aku membeli beberapa mesin jahit dan merekrut beberapa wanita di sekitar warung Bu Siti untuk membantuku menyulam dan menjahit. Aku ingin memberdayakan mereka, seperti Bu Indah yang telah memberiku kesempatan. Kami bekerja di sebuah ruangan kecil di sebelah butik Ibu Indah, yang kini sudah menjadi studio pribadiku. Banyak yang tidak menyangka, seorang wanita yang dulu hanya asisten warung, kini bisa menjadi desainer yang sukses. Mereka tidak tahu betapa beratnya perjuangan yang telah kulalui. Setiap jahitan adalah tetesan keringat. Setiap desain adalah buah dari pemikiran yang panjang dan doa yang tak henti-henti. Ibu Indah seringkali menyarankan agar aku membuka butik sendiri. Ia percaya padaku, pada bakatku, dan pada kegigihanku. Namun, aku masih ragu. Aku belum merasa cukup kuat, belum merasa cukup siap. Aku takut gagal, takut kembali ke titik nol, takut mengecewakan Bintang. Rani, kau punya potensi besar. Jangan takut. Aku akan membantumu, kata Bu Indah suatu hari, melihat keraguanku. Kata-katanya memberiku semangat. Aku tahu, Bu Indah adalah malaikat penolong yang dikirimkan Allah untukku. Ia adalah sahabat, mentor, dan keluargaku. Akhirnya, dengan dukungan penuh dari Ibu Indah, aku memutuskan untuk mengambil langkah besar. Aku menyewa sebuah ruko besar di pusat kota, tepat di sebelah butik Ibu Indah. Aku merancang sendiri interior butikku,
menciptakan suasana yang nyaman dan elegan. Aku ingin butik ini menjadi cerminan dari diriku, dari perjalananku. Nama butikku, Bintang Kemilau. Nama itu kuambil dari namaku dan nama Bintang, anakku. Bintang, yang selalu menjadi penerang di kegelapan hidupku, dan kemilau yang melambangkan harapan dan kesuksesan yang kini mulai bersinar. Aku ingin setiap orang yang datang ke butikku merasakan aura positif, aura harapan. Pada hari pembukaan, butikku dipenuhi oleh pengunjung. Banyak yang datang untuk melihat koleksi terbaru dari Rani Desain. Banyak juga yang penasaran dengan kisah di balik butik ini. Aku berdiri di depan pintu, menyambut setiap tamu dengan senyum tulus. Hatiku diliputi rasa syukur yang tak terhingga. Aku ingat saat pertama kali datang ke Kota Harapan, membawa Bintang dalam gendongan, tanpa tahu harus kemana. Kini, aku berdiri di butikku sendiri, dengan Bintang yang sudah besar, yang selalu tersenyum bangga di sampingku. Ini adalah bukti bahwa Tuhan tidak pernah tidur, bahwa setiap tangisan akan dibayar dengan kebahagiaan. Hidupku kini jauh lebih baik. Aku bisa memberikan yang terbaik untuk Bintang, memberinya pendidikan yang layak, dan membelikannya semua yang ia inginkan. Aku juga bisa membantu banyak orang, memberikan pekerjaan kepada para wanita yang membutuhkan, dan menginspirasi mereka untuk tidak pernah menyerah. Namun, di balik semua kesuksesan ini, ada satu hal yang tidak pernah kulupakan. Desa Mekarsari. Kenangan pahit diusir tengah malam oleh Ibu Lastri masih membekas dalam ingatanku. Ada janji yang harus kutepati. Janji untuk kembali, dengan cara yang tak pernah dia bayangkan. Suatu hari, aku akan kembali. Aku akan menunjukkan padanya bahwa wanita yang dulu ia anggap pembawa sial, kini telah menjadi kupu-kupu yang mengembang, siap terbang tinggi. Meskipun kesuksesan telah kudapatkan di Kota Harapan, bayangan Desa Mekarsari tidak pernah benar-benar sirna dari benakku. Terkadang, di tengah malam yang sunyi, kenangan akan dinginnya embun, pintu yang terbanting, dan wajah Ibu Lastri yang penuh amarah, kembali menghantuiku. Luka itu masih ada, meskipun tidak lagi menganga. Aku seringkali bertanya-tanya, bagaimana kabar Ibu Lastri? Apakah ia baik-baik saja? Apakah ia menyesal atas perbuatannya? Jujur, di satu sisi aku merasa iba, namun di sisi lain, rasa sakit yang ia torehkan masih terlalu dalam untuk dimaafkan begitu saja. Aku ingin dia melihat bahwa aku tidak hancur seperti yang ia harapkan. Bintang, anakku, mulai bertanya tentang ayahnya, tentang keluargaku di desa. Aku selalu menceritakan hal-hal indah tentang Arya, suamiku, dan tentang bagaimana ia sangat menyayangi kami. Namun, aku belum siap menceritakan tentang Ibu Lastri, tentang pengusiran itu. Aku tidak ingin Bintang tumbuh dengan kebencian di hatinya. Setiap kali aku menatap wajah Bintang yang begitu mirip Arya, hatiku selalu diliputi kerinduan yang mendalam. Andai saja Arya masih ada, pasti ia akan sangat bangga melihat Bintang yang cerdas dan aku yang kini mandiri. Aku tahu, ia pasti tersenyum dari atas sana. Ibu Indah, yang kini sudah seperti ibu keduaku, seringkali melihatku melamun. Ia tahu ada sesuatu yang mengganjal di hatiku. Ada apa, Rani? Apakah kau memikirkan sesuatu? Tanyanya suatu hari, dengan lembut. Aku menghela napas panjang, dan akhirnya, aku menceritakan semua yang terjadi di Desa Mekarsari, tentang pengusiran itu. Ibu Indah mendengarkan dengan saksama, sesekali menggenggam tanganku. Matanya berkaca-kaca, ikut merasakan sakit yang kurasakan. Kau wanita yang kuat, Rani. Kau sudah membuktikan itu. Jika kau ingin kembali, lakukanlah. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menunjukkan bahwa kau sudah pulih dan berhasil, katanya dengan bijak. Kata-kata Ibu Indah seolah membukakan mataku. Benar, aku tidak akan kembali untuk membalas dendam. Aku akan kembali untuk menunjukkan bahwa aku telah bangkit, bahwa aku telah pulih. Aku ingin Desa Mekarsari melihat
bahwa seorang wanita yang dulu mereka anggap lemah, kini telah menjadi kuat. Aku mulai merencanakan kepulanganku. Bukan sebagai Rani yang sama, yang lusuh dan tak berdaya. Aku akan kembali sebagai Rani yang baru, Rani yang telah belajar banyak hal, Rani yang telah sukses. Aku ingin membawa perubahan, bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk desa yang pernah menjadi bagian dari hidupku. Aku mencari informasi tentang desa Mekarsari melalui internet. Aku terkejut melihat kondisi desa yang kini tampak sepi dan tertinggal. Banyak pemuda yang merantau ke kota, meninggalkan tanah kelahiran mereka. Sawah-sawah banyak yang tidak tergarap, dan perekonomian desa terlihat stagnan. Melihat kondisi itu, hatiku tergerak. Aku tidak hanya ingin menunjukkan kesuksesanku, tapi aku ingin membantu desa itu bangkit. Aku ingin berbagi ilmu dan pengalamanku, agar desa Mekarsari tidak lagi menjadi desa yang tertinggal. Aku ingin menciptakan lapangan kerja, memberdayakan masyarakatnya. Aku mulai mempersiapkan segalanya. Mengumpulkan modal, mencari tahu potensi desa, dan merancang program-program pemberdayaan. Aku ingin kembali membawa harapan, bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk seluruh masyarakat desa Mekarsari. Aku ingin menjadikannya desa percontohan, desa yang maju dan sejahtera. Bisikan angin dari masa lalu kini tidak lagi menjadi bisikan penderitaan, melainkan bisikan motivasi. Aku akan kembali, membawa bintang bersamaku, untuk memulai babak baru di tempat di mana semua penderitaan ini dimulai. Ini bukan tentang membalas dendam, tapi tentang menunjukkan kekuatan dan kemurahan hati. Aku tahu, kepulanganku akan mengejutkan banyak orang, terutama Ibu Lastri. Tapi aku siap menghadapi semuanya. Aku akan menunjukkan padanya bahwa aku telah memaafkan, dan bahwa aku akan datang dengan cara yang tak pernah dia bayangkan. Ini adalah awal dari sebuah babak baru yang penuh makna. Pagi itu, mobil mewah berwarna hitam legam melaju pelan memasuki gerbang desa Mekarsari. Debu-debu jalanan yang biasanya menyelimuti, kini seolah enggan menempel pada kilauan mobil itu. Aku duduk di jok belakang, mengenakan setelan busana muslimah yang elegan, jilbabku menjuntai anggun. Di sampingku, Bintang, putraku, tampak antusias memandang keluar jendela. Wajahnya yang tampan terlihat sumringah, sesekali ia menunjuk ke arah sawah yang terhampar luas. "Mama, bagus sekali pemandangannya," serunya riang. Aku tersenyum, mengusap lembut kepalanya. "Iya, Nak, ini desa tempat Mama dulu tinggal," jawabku, hatiku berdesir. Ketika mobil berhenti tepat di depan balai desa, beberapa warga yang kebetulan lewat langsung terkejut. Mereka saling berbisik, penasaran siapa gerangan tamu penting yang datang ke desa mereka. Aku turun dari mobil, diikuti oleh Bintang dan 2 orang asistenku. Semua mata tertuju padaku, menatap dengan tatapan ingin tahu. Aku melihat beberapa wajah yang familiar. Wajah-wajah yang dulu melihatku dengan tatapan kasihan saat aku diusir. Wajah-wajah yang mungkin sudah melupakanku, atau mungkin masih mengingat kisah pahit itu. Aku menghela napas, menguatkan hati. Ini bukan lagi Rani yang dulu, yang lemah dan tak berdaya. Seorang bapak-bapak tua, kepala desa Mekarsari, menghampiriku dengan wajah bingung. "Ada yang bisa kami bantu, Bu?" tanyanya sopan. Ia tidak mengenaliku, wajar saja, sudah bertahun-tahun aku tidak kembali. Penampilanku juga sudah sangat berbeda dari Rani yang dulu. "Saya Rani, Pak Kepala Desa," kataku dengan suara yang tenang dan mantap. "Saya ingin bertemu dengan seluruh warga desa, ada hal penting yang ingin saya sampaikan." Wajah kepala desa langsung berubah. Matanya membulat, menatapku tidak percaya. "Rani? Rani, menantu Ibu Lastri?" tanyanya, suaranya sedikit bergetar. Rupanya, namaku masih teringat di benaknya. Aku mengangguk, tersenyum kecil. Kabar kedatanganku menyebar dengan cepat seperti api. Dalam waktu singkat,
Balai desa dipenuhi oleh warga. Mereka berdesak-desakan, penasaran ingin melihat Rani yang dulu diusir, kini kembali dengan mobil mewah dan penampilan yang berbeda. Bisik-bisik dan gumaman terdengar di antara keramaian. Aku naik ke atas panggung kecil di balai desa, berdiri di depan mikrofon. Bintang berdiri di sampingku, tangannya menggenggam erat tanganku. Ia memberiku kekuatan. Aku memandang satu persatu wajah warga desa, mencari-cari wajah Ibu Lastri. Namun, ia tidak terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapaku dengan suara yang jelas dan lantang. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Mungkin sebagian dari kalian masih mengingat saya. Saya Rani, yang dulu pernah tinggal di desa ini. Seketika, suasana menjadi hening. Semua mata tertuju padaku, menanti setiap kata yang akan keluar dari mulutku. Aku melihat ekspresi terkejut, penasaran, dan bahkan beberapa tatapan penyesalan di wajah-wajah itu. Mereka tahu, Rani yang mereka lihat saat ini bukanlah Rani yang dulu. Saya datang bukan untuk mengungkit masa lalu, kataku, suaraku sedikit bergetar, namun aku berusaha menahan emosiku. Saya datang untuk berbagi. Saya ingin membangun desa ini, desa yang pernah menjadi tempat saya belajar arti kehidupan. Aku menjelaskan rencanaku untuk membangun pusat pelatihan keterampilan bagi ibu-ibu desa, membuka pabrik konveksi kecil untuk menciptakan lapangan kerja, dan memperbaiki fasilitas umum. Aku juga berencana memberikan beasiswa bagi anak-anak desa yang berprestasi. Semua ini, dengan modal dari butikku di Kota Harapan. Warga desa terkesima. Mereka tidak menyangka, Rani yang dulu diusir, kini kembali dengan membawa harapan dan investasi besar. Ada kehangatan di mata mereka, ada senyum tulus yang mulai terpancar. Beberapa ibu-ibu bahkan meneteskan air mata, mungkin teringat kisah piluku dulu. Di tengah keramaian itu, tiba-tiba seorang wanita tua menerobos kerumunan. Wajahnya keriput, rambutnya memutih, dan pandangannya nanar. Ia menatapku dengan mata yang membulat, seolah melihat hantu. Ya, itu adalah Ibu Lastri. Ia berdiri terpaku di ambang pintu, menatapku dengan ekspresi tak percaya, takut, dan mungkin sedikit penyesalan. Aku menatapnya, senyum tipis terukir di bibirku. Ini dia, saat yang kutunggu-tunggu. Kedatangan kembali yang mengguncang, dan cara yang tak pernah dia bayangkan. Pertemuan dengan Ibu Lastri di balai desa terasa seperti sebuah adegan dalam drama. Ia masih berdiri terpaku di ambang pintu, matanya tak lepas dariku, seolah mencoba memastikan bahwa yang ia lihat adalah nyata. Wajahnya pucat pasi, bibirnya sedikit bergetar. Aku tahu, ia pasti tidak pernah membayangkan hari ini akan tiba. Setelah selesai menyampaikan visi dan rencanaku, aku turun dari panggung. Aku melangkah pelan mendekati Ibu Lastri. Langkahku mantap, tanpa ragu sedikit pun. Bintang masih setia menggenggam tanganku, seolah memberikan kekuatan. Suasana di balai desa hening, semua mata menatap kami. Ibu. Ucapku lembut, memanggilnya. Suaraku tidak mengandung amarah, hanya ketenangan. Ibu Lastri tersentak. Ia mengalihkan pandangannya dariku, menatap Bintang yang berdiri di sampingku. Matanya membulat, seolah baru menyadari sesuatu. Ini cucuku, bisiknya lirih, suaranya nyaris tak terdengar. Ia ingin mengulurkan tangan, namun ragu. Bintang, yang polos, hanya tersenyum padanya, seolah tak tahu apa-apa tentang masa lalu pahit antara aku dan neneknya. Aku mengangguk. Ya, Bu. Ini Bintang, putra Arya. Mendengar nama Arya, air mata Ibu Lastri langsung menetes. Ia terisak, bahunya bergetar. Rasa sakit, penyesalan, dan mungkin sedikit kebahagiaan bercampur aduk di wajahnya. Ia teringat pada putranya, Arya, dan kini, ia melihat cucunya yang mirip sekali dengan Arya. Beberapa warga mulai berbisik-bisik.
Mereka tahu bagaimana Ibu Lastri dulu mengusirku, dan kini, melihat Rani kembali dengan segala kesuksesannya, dan melihat cucunya sendiri, pasti ada rasa penyesalan yang luar biasa. Aku tahu, ini bukanlah saatnya untuk membalas dendam dengan kata-kata tajam. Ibu, kataku lagi, kini lebih dekat dengannya. Saya kembali bukan untuk menuntut apapun, Bu. Saya kembali untuk membangun desa ini, desa kita. Ibu Lastri mendongak, menatapku dengan mata yang sembab. Maafkan Ibu, Rani, katanya, suaranya tercekat. Ibu sangat menyesal. Ibu hilaf waktu itu. Ibu kehilangan Arya, dan Ibu menyalahkanmu. Ibu tahu, Ibu salah besar. Ia memegang tanganku, tangannya dingin dan kurus. Aku tidak menepisnya. Aku membiarkan tangannya menggenggamku. Rasa sakit itu masih ada, namun kini ia bercampur dengan rasa iba. Ia sudah tua, dan ia pasti hidup dalam penyesalan selama bertahun-tahun. Saya sudah memaafkan Ibu, kataku tulus. Saya tahu, Ibu juga sedang berduka waktu itu. Air matanya semakin deras. Ia memelukku erat-erat. Pelukan yang dulu kuharapkan di malam pengusiran, kini kudapatkan. Pelukan yang penuh penyesalan dan permohonan maaf. Aku membalas pelukannya, mencoba melenyapkan sisa-sisa luka di hatiku. Bintang. Ibu Lastri memanggil nama cucunya, berusaha mengulurkan tangan. Bintang menatapku, meminta izin. Aku mengangguk, dan Bintang maju, menghampiri neneknya. Ibu Lastri langsung memeluk Bintang, menangis terseduh-seduh. Ia akhirnya bertemu dengan cucunya, yang dulu ia usir bersama ibunya. Kebenaran tentang kepergianku, tentang perjuanganku, dan tentang kesuksesanku, kini terungkap di depan mata Ibu Lastri. Ia melihat dengan mata kepala sendiri, bahwa wanita yang dulu ia anggap pembawa sial, kini telah kembali sebagai penyelamat desa. Ini adalah penyesalan yang dalam, yang mungkin akan ia rasakan seumur hidupnya. Warga desa yang menyaksikan adegan itu ikut terharu. Ada yang meneteskan air mata, ada yang tersenyum lega. Mereka tahu, konflik lama antara Rani dan Ibu Lastri telah berakhir. Kedatanganku bukan untuk menghukum, melainkan untuk menyembuhkan. Ini adalah pelajaran bagi semua orang, tentang pengampunan dan kekuatan sebuah hati. Aku tahu, jalan yang kulalui tidak mudah. Namun, setiap tetesan air mata dan setiap luka telah membentukku menjadi wanita yang lebih kuat. Kini, aku siap untuk babak baru, bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk desa Mekarsari dan untuk Ibu Lastri. Setelah pertemuan haru itu, suasana di desa Mekarsari berubah drastis. Warga menyambutku dengan tangan terbuka, dengan senyum ramah yang tulus. Mereka kini memandangku bukan lagi dengan tatapan kasihan, melainkan dengan tatapan kagum dan penuh harapan. Pusat pelatihan keterampilan yang kubangun menjadi kegiatan utama bagi ibu-ibu desa. Aku juga membuka pabrik konveksi kecil, mempekerjakan puluhan wanita desa yang sebelumnya tidak memiliki penghasilan tetap. Mereka sangat antusias belajar menjahit dan menyulam. Aku mengajarkan mereka semua ilmu yang kudapatkan dari Ibu Indah, bahkan beberapa teknik khusus yang kudapatkan dari pengalamanku sendiri. Suasana kerja di pabrik itu selalu ramai dan ceria. Suara mesin jahit berderu, diselingi canda tawa para ibu. Aku seringkali bergabung dengan mereka, membantu menjahit atau sekadar mengobrol. Aku merasakan kehangatan yang dulu hilang dari hidupku, kehangatan sebuah keluarga besar. Bintang sangat menikmati hidupnya di desa. Ia sering bermain di sawah bersama teman-teman barunya, belajar tentang alam, dan sesekali membantu para petani. Ia tumbuh menjadi anak yang tangguh dan penuh kasih sayang. Melihatnya bahagia, hatiku pun diliputi kebahagiaan yang tak terhingga. Hubunganku dengan Ibu Lastri pun membaik. Ia sering datang ke butik dan pabrikku, membantu seadanya, meskipun aku tahu ia tidak perlu melakukan itu. Ia lebih sering menghabiskan waktu dengan Bintang,
menceritakan kisah-kisah lucu tentang Arya saat kecil. Mata Ibu Lastri selalu berkaca-kaca setiap kali melihat Bintang. Ia kini jauh lebih tenang, lebih banyak tersenyum. Rasa bersalah dan penyesalan yang dulu membebani hatinya, perlahan mulai terangkat. Aku tahu, ia benar-benar menyesali perbuatannya di masa lalu. Dan aku benar-benar telah memaafkannya. Masa lalu biarlah menjadi pelajaran, masa kini adalah kesempatan untuk membangun kebaikan. Desa Mekarsari mulai menunjukkan tanda-tanda kemajuan. Jalanan yang dulunya rusak kini diperbaiki, penerangan jalanan mulai terpasang, dan beberapa fasilitas umum lainnya juga diperbaharui. Dengan bantuan modal dan tenagaku, desa ini perlahan bangkit dari keterpurukan. Beberapa pemuda yang dulunya merantau ke kota, kini mulai kembali ke desa. Mereka melihat peluang, melihat harapan baru di tanah kelahiran mereka. Mereka ikut bergabung dalam program-programku, membantu mengembangkan desa, dan menciptakan inovasi-inovasi baru. Desa Mekarsari kini kembali hidup, kembali bersemangat. Aku seringkali melamun di sore hari, memandang hamparan sawah yang luas. Aku teringat pada malam pengusiran itu, pada penderitaan yang kurasakan. Kini, semua itu terasa seperti mimpi buruk yang jauh. Aku bersyukur, Allah memberiku kekuatan untuk melewati semuanya. Bukan hanya kesuksesan finansial yang kudapatkan, tapi juga kedamaian hati. Aku belajar bahwa pengampunan adalah kunci kebahagiaan, dan bahwa berbagi adalah cara terbaik untuk melengkapi hidup. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kepulanganku akan membawa dampak sebesar ini. Kisahku menyebar dari mulut ke mulut, menjadi inspirasi bagi banyak wanita di desa-desa lain. Mereka melihat bahwa seorang wanita yang diusir, yang nyaris hancur, bisa bangkit dan menjadi inspirasi. Ini adalah bukti bahwa setiap orang punya potensi, asalkan mereka mau berjuang dan tidak menyerah. Aku merasa sangat bersyukur. Aku tidak hanya menemukan kebahagiaan, tapi juga tujuan hidup. Tujuan untuk terus berbuat baik, untuk terus membantu orang lain, dan untuk terus menebarkan harapan. Desa Mekarsari adalah rumahku, dan aku akan menjaganya dengan segenap hatiku. Tahun-tahun terus bergulir, dan desa Mekarsari kini benar-benar bertransformasi. Jalanan desa sudah beraspal mulus, listrik menyala terang di setiap sudut, dan bangunan-bangunan yang dulu reot kini berdiri kokoh. Pabrik konveksiku berkembang pesat, menjadi salah satu pemasok utama pakaian muslimah di beberapa kota besar. Bintang sudah beranjak remaja, ia tumbuh menjadi pemuda yang cerdas, santun, dan sangat peduli pada sesama. Ia aktif membantu di pabrik, belajar tentang bisnis, dan seringkali memberikan ide-ide segar yang membuat usahaku semakin maju. Ia juga menjadi kebanggaan Ibu Lastri, yang kini semakin menua. Ibu Lastri menghabiskan sisa hidupnya dengan tenang dan penuh kasih sayang. Ia seringkali duduk di beranda rumahnya, memandang sawah, dan sesekali mengajak Bintang mengobrol tentang kenangan masa lalu. Senyumnya selalu terukir di bibirnya, dan ia selalu bersyukur atas kehadiran Bintang dan aku di sisinya. Ia meninggal dunia dengan damai, dikelilingi oleh orang-orang yang mencintainya. Aku merasakan kesedihan yang mendalam, meskipun ia pernah menyakitiku. Aku tahu, ia pergi dengan hati yang tenang, setelah mendapatkan pengampunan dan kasih sayang di akhir hidupnya. Desa Mekarsari kini menjadi desa percontohan. Banyak desa lain yang datang untuk belajar dariku, tentang bagaimana membangun ekonomi desa dan memberdayakan masyarakatnya. Aku seringkali diundang sebagai pembicara, berbagi kisahku, dan menginspirasi banyak orang untuk tidak pernah menyerah pada keadaan. Aku tidak lagi memandang masa lalu sebagai luka yang menganga, melainkan sebagai bagian dari perjalananku yang membentukku menjadi diriku saat ini. Setiap penderitaan adalah pelajaran, setiap air mata adalah pupuk yang menyuburkan jiwaku. Aku belajar bahwa kekuatan sejati bukanlah pada kekayaan, melainkan pada kemampuan untuk bangkit dari keterpurukan dan berbagi kebaikan. Rumah yang dulu mengusirku, kini telah kurenovasi.
Aku tidak menempati rumah itu sendirian. Aku menjadikannya sebagai rumah singgah bagi para wanita yang membutuhkan pertolongan, yang ingin memulai hidup baru, seperti diriku dulu. Aku ingin mereka tahu bahwa di setiap kegelapan selalu ada cahaya. Aku masih mengenakan hijab, kini bukan hanya sebagai kewajiban, tapi sebagai identitas yang melekat erat dalam diriku. Hijab ini adalah simbol kesederhanaan, ketabahan, dan kekuatan seorang wanita muslimah. Aku bangga menjadi Rani, wanita yang pernah diusir, namun kini kembali dengan cara yang tak pernah dibayangkan siapapun. Bintang tumbuh dewasa dan melanjutkan pendidikannya di luar negeri. Ia berjanji akan kembali ke desa Mekarsari untuk meneruskan warisan kebaikan yang telah kubangun. Aku tahu, ia akan menjadi penerus yang hebat, membawa cahaya kebaikan yang lebih luas lagi. Di usia senjaku, aku seringkali duduk di beranda rumah singgah, memandang keindahan desa Mekarsari. Suara tawa anak-anak bermain, aroma bunga melati yang semerbak, dan angin sepau-sepau yang membelai wajah. Semua ini adalah anugerah. Aku menutup mata, mengenang kembali malam pengusiran itu. Malam yang kelam, penuh air mata, namun juga malam yang menjadi titik balik dalam hidupku. Malam yang membuatku menemukan kekuatan dalam diri, malam yang mengantarkanku pada cahaya abadi bintang di Mekarsari. Kisah ini akan selalu kuingat, sebagai pengingat akan keajaiban dari sebuah kesabaran dan keikhlasan.